Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Rasulnya. Jangan sampai lagi berjuang menegakkan khilafah. Udah tegak. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Niku cikal bakal teroris mau model ngono kuwi. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tulung, sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan. Itu cara menghancurkan NKRI. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk presiden hari ini Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Adalah mujrimin. Mereka ini kriminal. Khawarij al-asr. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar. Iki arep apa to, drun kowe iki gak ngono terus. Hati-hati. Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Tuh, Isi ngobok-ngobok ben ora percaya karo pemerintah, ben ora percaya karo ulama, dengan pemerintahnya tidak percaya. Niki hati-hati, kita harus waspada. Itu cara menghancurkan NKRI. Kami siap mendakwahkan kehalifan Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كلام الفارغ هذا الذي نسمعه. سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام. تكبير والله أكبر. إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, kita harus membela ini dan itu, agama dan lain sebagainya, dengan mengucapkan teriakan takbir, apa itu semua? Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya. Mereka tidak menghormati negerinya. Mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut. Mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar. Mereka lah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Bahwasanya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Harap ngomong apa kowe? Bila melaksanakan syiar model yang muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. لا توجد في المسلمين خلافة. Nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang nggak baik. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. Indah sekali sistem khilafah itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah, kalau belum saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh, itu sistem hidup kok. Iya, supaya nikmat hidup itu sistem khilafah itu. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri, banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Sudah ada buktinya Libya, Irak, Syria sampai sekarang tidak selesai-selesai. Gara-gara ahli sunnah entek.
Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Ini yang paling berbahaya. Karena apa? Oknum-oknum itu mengharapkan apa? Indonesia kagak tumpeng, kira-kira bisa dibagi. Relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jadi yang kita perjuangkan itu tegaknya kesempurnaan ajaran din ini melalui sistem khilafah. Jadi ini sudah ada, tidak kita memperjuangkan supaya tegak lagi. Ini wajib. Perjuangannya apa? Perjuangannya menyempurnakan pelaksanaan praktek kita itu. Tolong jaga tutur mulut kita, tutur omongan kita, telinga kita, mata kita. Jangan sampai memberikan celah-celah kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Indonesia. Geger, pernyataan Mahfud MD sebut membuat negara dengan sistem seperti Nabi itu haram hukumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD pada Minggu 3 April 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu dalam pidato ceramahnya di acara Sholawat Tarawih Masjid UGM, Sleman, Yogyakarta. Dalam ceramahnya setelah sholat tarawih yang mengusung tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan bernegara, ia membahas mengenai pembangunan negara secara Islamiah. Mahfud MD menerangkan bahwa Islam melarang membentuk sebuah negara dengan menggunakan cara seperti masa Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud. Isi dari ceramah ini juga membahas mengenai pembentukan suatu agama dari sudut pandang Islam atau struktur fikihnya. Bahwasanya mendirikan sebuah negara adalah ajaran agama. Suatu negara merupakan kebutuhan agar kelak masyarakatnya dapat beragama dengan baik. Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat. Jika kewajiban beribadah kepada Allah, kamu tidak bisa melakukan dengan baik, kalau kamu nggak punya negara, maka mempunyai negara wajib hukumnya, katanya. Mahfud MD menambahkan bahwa para pemuka agama terdahulu membuat suatu fatwa ketentuan untuk meraih kebebasan beragama sambil memperjuangkan kemerdekaan. Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu, kutinggalkan kepadamu dua hal, yang manakala kamu pegang, kamu tak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah. Artinya, karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk agama. Itu ajaran Nabi, terangnya. Jika dibandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang, tentunya ajaran Nabi tersebut sudah tidak bisa digunakan. Karena negara yang dibentuk oleh Nabi, sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang harus memutuskan ini hukumnya. Nah, sekarang nggak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu, sistem yang sekarang dibentuk nggak boleh seperti Nabi, ujarnya. Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Rasulnya. Jangan sampai lagi berjuang menegakkan khilafah. Udah tegak. Yang nggak mau masuk neraka, wajib kok. Yang nggak mau masuk neraka, wajib kok. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Niku cikal bakal teroris mau model menungui. Kalau ada orang Muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong, sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan. Itu cara menghancurkan NKRI. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi. Demokrasi apa itu? Pedomannya apa?
هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, saya siap sedia, mendengar dan taat, ulil amri saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini.